Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Selamat sore kawan perkasa muslimin muslimat, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya masih diperkenankan kita semua berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam zona Islami spesial Ramadan. Langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung, kajian kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Kita akan membahas hadis yang ke-6 seputar halal, haram dan juga syubhat. Selengkapnya akan dijelaskan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, alhamdulillah kita pada sore ini bisa melanjutkan kembali kajian tentang hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semua. Amin. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Diceritakan dari Abi Abdillah. Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Kanjeng Nabi bersabda, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halal bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa annal haram bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, adapun antara halal dan haram, umurun mushtabihat, itu ada perkara-perkara yang subhat, artinya yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Famanit taqo syubhat, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, perkara yang belum jelas halal haramnya, belum jelas, maka faqad istabro'a lidini wa irdi. Jadi barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, sementara orang yang terjerumus kepada perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka sangat mungkin bisa saja ia terjerumus kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti halnya orang yang menggembala, orang yang menggembala kambing di sekitar bumi larangan, maka yushiku antar ta'afih, maka sangat mungkin bahwa kambing-kambingnya itu akan masuk di bumi larangan. Ala wa inna likulli malikin khima, ingat sesungguhnya setiap raja itu punya bumi larangan.
Ala wa inna himallah maharimuh, ingat bumi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ala, ingat, wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza sholahat, apabila segumpal daging itu bagus, maka sholahal jasad kulluh, maka seluruh tubuh akan jadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu buruk, maka fasadal jasad kulluh, maka seluruh tubuh akan jadi buruk. Ala wahyal qalb, ingat segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para santri dan para pendengar Radio Perkasa yang dimuliakan Allah, coba kita kupas kandungan hadis ini. Hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pertama tentang perkara halal. Lalu yang kedua perkara haram, kemudian yang ketiga perkara syubhat, dan yang keempat Rasul menjelaskan tentang pentingnya menjaga hati. Jadi 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama kata Rasulullah, innal halal bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Jelas perkara halal itu jelas, perkara haram juga jelas. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat tentang batasan halal dan haram. Jadi halal itu perkara yang bagaimana, haram itu perkara yang bagaimana. Ini baru terjadi perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang dimaksud halal, ya, halal itu kalau menurut dzabit dari Imam Syafi'i dan Imam Malik, halal itu malam yarid dalilun bitakhrimihi. Jadi yang dimaksud halal kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, halal itu adalah suatu perkara lam yarid dalilun bitakhrimihi. Jadi suatu perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi berdasarkan pendapat ini, al-aslu al-ibahah. Hukum asal semua perkara itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, al-aslu fil asya al-hillu. Hukum dalam segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Berarti yang dimaksud perkara halal menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, malam yarid dalilun bitakhrimihi. Jadi suatu barang perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, maka perkara itu halal. Ini menurut siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Maka pengertian ini, batasan ini memasukkan satu bi anwarada dalilun bi khillihi. Memasukkan satu perkara itu ada dalil yang menghalalkan, jelas. Aulam yarid dalilun la bi khillihi wala bi takhrimihi kasyurbil qahwah. Atau kalau menurut batasan Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang penting tidak ada dalil yang mengharamkan, ini bisa memasukkan tadi napa? Ada dalil yang menghalalkan, atau tidak ada dalil. Tidak ada dalil, tidak ada dalil baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan, maka ini masuk kategori halal menurut
Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi pengertian halal kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu lebih luas. Yang penting tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini bisa masuk dua perkara. Yang satu ada dalil yang menghalalkan, jelas halal. Yang kedua tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang menghalalkan, juga tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau tidak ada dalil yang menghalalkan maupun yang mengharamkan, kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah halal. Karena menurut beliau Imam Syafi'i dan Imam Malik yang dimaksud halal, dzabitnya halal itu malam yarid dalilun bitahrimihi. Jadi suatu perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Yang penting tidak ada dalil yang mengharamkan, halal kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa an Abi Hanifah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud halal adalah mawaroda dalilun bikhillihi. Jadi harus ada dalil yang menghalalkan. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Sehingga untuk perkara yang tidak ada dalil baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan, kalau menurut Imam Abu Hanifah haram. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i halal. Ini sampean harus paham. Maka pengertian halal menurut Imam Abu Hanifah niki lebih khusus daripada pengertian halal menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Satu contoh seperti syurbil qahwah, minum kopi itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang melarang, juga tidak ada dalil yang menghalalkan secara mantuk, secara soreh, tidak ada. Ini kalau menurut Imam Syafi'i halal. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Kalau tidak ada dalil yang menghalalkan tidak boleh. Nah ini pandangan tentang halal dan haram. Nah dari sini kita bisa tahu nanti furuk masalah. Berarti kalau begitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, al aslu al ibahah. Hukum asal sebuah perkara itu adalah halal. Al aslu al hillu. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah al aslu at-tahrim. Hukum suatu perkara itu haram sampai ada dalil yang menghalalkan. Ini harus dipahami dulu tentang dzabit halal dan haram. Akan tetapi menurut madzhab kalau lakinis shahih fi madzhabihi, tapi kalau yang benar atau pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik wa al-hillu. Jadi kalau yang lebih enak lebih enak itu kalau menurut ini lebih luas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik perkara halal kuwi sing penting ora enek dalil sing ngaramne. Sing penting ora enek dalil sing ngaramne niku halal. Ya, tapi kalau Imam Abu Hanifah berbeda. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah ternyata lebih cocok dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, ini dzabit daripada halal ya. Kemudian kalau dzabit daripada halal seperti itu, lalu bagaimana dzabit atau batasan dari perkara sing haram? Perkara sing haram kalau menurut Imam Syafi'i, nggih, manas sallallahu wa rasulullah ajmal muslimun ala tahrimi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik yang dimaksud maksud haram yaitu
apa yang dijelaskan oleh Allah atau Rasulnya atau ulama sepakat bahwa perkara itu haram, ada dalil yang mengharamkan, itu baru haram. Berarti kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, menurut Imam Syafi'i apa? Halal. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, wa an Abi Hanifah malam yarid dalilun bikhillihi. Jadi haram itu kalau menurut Imam Abu Hanifah suatu perkara yang tidak ada dalil yang menghalalkan, itu nanti haram. Maka pengertian haram menurut Imam Abu Hanifah ini juga lebih khusus daripada menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah ini dipahami dulu tentang napa niku, tentang dhobit daripada halal dan haram. Nah berarti kalau kita menurut mazhab Imam Syafi'i nggih, kalau menurut Imam Syafi'i berarti mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud halal itu apa? Halal berarti sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan, itu namanya halal. Sing penting ora enek dalil sing ngaram nih iku halal. Nah, yang dimaksud haram menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang ada dalil tentang keharamannya, baik dari Quran maupun hadis, ataupun ijma para ulama. Satu contoh misalnya khamr, dinas oleh Allah secara langsung, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya khamr, kemudian innamal khamru wal maisir, maisir berjudi, dan seterusnya, itu adalah diharamkan, ada nas secara langsung. Jadi perkara sing halal menurut Imam Syafi'i adalah perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, itu halal. Berarti kalau haram harus tegas, jelas ada dalil yang mengharamkan. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Rasulullah SAW, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram niku enten perkara-perkara sing subhat. Perkara sing subhat niku artine layak lamuhunna kasirun minan nas. Enek perkara-perkara antara halal dan haram niku perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh mayoritas orang. Yang tahu perkara itu hanya sebagian saja, tidak semua tahu. Balilladzi ya'rifu dzalika qalil wa hum al ulama ar-rasikhun fil ilmi. Yang tahu terhadap perkara tersebut hanya sebagian saja. Bukan berarti dzatiyahnya tidak diketahui, bukan. Sudah diketahui, cuman yang tahu tentang perkara itu hanya sebagian kecil saja, yaitu para ulama sing wis tumancep ngilmune. Untuk orang lain, orang awam tidak tahu. Ya, tidak tahu. Itu antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh mayoritas orang, hanya bisa diketahui oleh sebagian orang, dan itu yang tahu hanya para ulama sing wis tumancep ngilmune. Maka terhadap perkara-perkara yang subhat semacam itu tidak diketahui mayoritas orang, bagaimana? Lebih baik kita hindari. Maka kata Nabi Muhammad SAW, famanittaqo syubhat faqadistabro alidini wa irdi. Barang siapa yang menjauhi perkara sing subhat niki, sing urung jelas niki wau, ndak diketahui niki, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan harga dirinya. Nah, waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus kepada perkara subhat, urung jelas bagi dirinya halal harami karena tidak diketahuinya, kok dia berani melakukan perkara sing subhat, maka waqa'a fil haram, maka sangat mungkin dia akan terjerumus kepada perkara yang haram.
Seperti halnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karra'i yar'a haulal khima yushiku antar ta'afi. Seperti contohnya kalau sampean punya kambing, sampean menggembala kambing. Sampean menggembala kambing. Kambing itu kamu gembala di dekat tanaman orang lain. Itu medeni, kambing itu nanti akan menyerobot masuk ke dalam tanah orang lain, akhirnya mangani tandurane wong liya. Demikian pula orang yang napa niku, orang yang melakukan syubhat, ini dia akan khawatir, akan sangat mudah jatuh kepada perkara yang haram. Makanya sebenarnya ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah khima, yang kedua adalah wal muharram. Wal muharram. Jadi ada khima, ada muharram. Jadi kalau yang diharamkan itu dua. Yang pertama adalah khima. Khima itu sengkerani, kemudian yang kedua adalah muharramnya. Muharramnya. Seperti halnya kholwat. Kholwat itu berduaan laki-laki dan perempuan di tempat sepi. Ini khima, tidak boleh itu, dijauhi. Kenapa? Karena akan bisa menghantarkan kepada zina. Yang mana zina itu muharram, dzatiyahnya diharamkan. Kalau khimanya berduaan di tempat yang sepi, itu adalah wasilah, perantara untuk sampai terjerumus kepada perkara yang haram. Maka zina diharamkan, berduaan di tempat yang sepi juga diharamkan. Itu namanya khima. Itu bumi termasuk larangan. Jadi ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama adalah khima. Khima itu sengkerane, kemudian muharram itu perbuatane. Seperti halnya tadi saya katakan ada orang kholwat. Kholwat itu berduaan di tempat yang sepi, itu khima. Itu diharamkan, itu harim. Maka itu akan menghantarkan dirinya kepada zina, maka diharamkan. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menegaskan nopo, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus kepada perbuatan syubhat, belum jelas halal harami bagi dirinya, kok berani dia melakukan, maka suatu ketika dia akan jatuh pada perkara sing haram. Ini dicontohkan oleh Nabi seperti menggembala, seorang penggembala yang menggembala kambingnya di sekitar bumi larangan. Misalnya kita punya kambing, lalu kambing kita lepas, dingon di dekat tanah dan tanaman orang lain. Ini mengkhawatirkan nanti meskipun dingon di tanah umum, tapi kalau tanah umum itu dekat tanahnya orang, tanamannya orang, sangat mungkin nanti kambing ini akan menyerobot tanaman orang lain. Itu. Kemudian Kanjeng Nabi juga menyatakan ala wa inna likulli malikin khima ala wa inna khimallah maharimu. Ingat, setiap raja itu punya bumi sengkeran. Dan bumi sengkerane Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara sing diharamne Allah itu sengkerane Allah, jangan didekati. Ai ma'asihi allati haramaha faman dakhala hamahu faman dakhala khimahu birtikabi syai'in minal ma'asi faqad istahaqqal uqubah waman qarabahu yushiku ayyaqa fihi. Jadi sengkerane Allah, bumi larangane Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maksiat. Maka jangan dekati. Barang siapa kok jegur neng gini maksiat, ngelakoni maksiat, maka faqadis tahaqqal uqubah, maka dia berhak mendapat hukuman dari Allah. Tapi waman qarabahu, barang siapa yang mendekati maksiat, orang lakoni tapi nyedek,
maksiat yushiku ayyako afi, maka suatu saat dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat tersebut. Maka ini harus dihindari. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan hadis ke-6 seputar halal, haram dan juga syubhat bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Ya, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasati mudghah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan, ingat, wa inna fil jasad, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila segumpal daging itu baik, sholahal jasad kulluh, maka seluruh tubuh akan jadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu buruk, fasadal jasad kulluh, maka seluruh jasad akan jadi buruk. Ala wahyal qalb, segumpal daging itu adalah hati. Ini memberikan satu peringatan kepada kita, jaga hati kita, ya. Jadi orang itu kalau ingin dirinya baik, maka hatinya harus baik. Hati itu ibarat raja. Hati itu ibarat raja, kemudian anggota tubuh ini akan mengikuti apa kata hati. Kalau orang itu hatinya baik, maka bisa dipastikan perbuatan dohirnya juga akan baik. Tapi kalau orang itu hatinya buruk, hatinya jelek, maka bisa dipastikan perilaku dohirnya juga akan jelek. Maka kalau ada orang yang secara dohir sopan, santun, seneng ibadah, ya, ini menunjukkan bahwa hatinya baik. Tapi sebaliknya, kalau ada orang gerusa-gerusu, berangasan, lalu sering maksiat, ya dah, itu menunjukkan kalau hatinya tidak baik. Mula ada ungkapan adz-dzahir tadullu alal batin. Perbuatan dohir itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Maka kita bisa melihat orang itu baik tidaknya hatinya, ada tandanya. Tandanya adalah perilaku dohir. Perilaku dohir. Oleh karenanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa kepada kita. Mengajarkan doa bagaimana? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyah wa ja'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan hatiku, batinku lebih baik daripada zahirku. Ya Allah, jadikan batinku, hatiku lebih baik daripada penampilan zahirku. Tapi jadikanlah zahirku juga baik. Ini artinya apa? Yang lebih penting dalam diri kita harus kita jaga itu hati. Hati, kalau hati itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati kita baik, apa yang kita lihat akan baik. Kalau hati kita baik, apa yang kita ucapkan akan baik. Kalau hati kita baik, apa yang kita dengar akan menjadi baik. Kalau hati kita baik, apa yang kita pikirkan pun juga akan baik. Yang kita lakukan baik, langkah kaki kita menuju kebaikan, itu kalau hati kita baik. Tapi kalau hati kita buruk, hati kita elek, maka yang kita lihat pun juga akan jelek. Sing kita omong nih yo elek, sing kita rungok nih yo elek, sikil melaku neng panggonan sing elek, perbuatan kita juga akan buruk. Itu menunjukkan jeleknya hati kita. Maka penting sekali kita jaga hati kita dari hadis ini. Sungguh baik tidaknya jasad kita tergantung baik tidaknya hati kita.
Maka bersihkan hati kita. Dibersihkan bagaimana? Wa innama yasulu solahuhu bisalamati minal amrad al batinah. Hati itu akan dikatakan baik apabila hati itu selamat dari penyakit-penyakit batin. Ya, jadi penyakit itu ada dua. Ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Penyakit dohir apa? Ya penyakit sing ketok, flu, watuk, ya darah tinggi, asam urat, ya kanker, itu termasuk penyakit napa? Dohir, penyakit dohir. Tapi ada penyakit itu yang jauh lebih berat dari penyakit dohir. Apa? Amrodul batin. Amrodul batinah, penyakit-penyakit batin. Penyakit batin itu seperti apa? Penyakitnya hati. Seperti kalghilli, unek-unek kolo, dengki, iri, dengki, punya dendam. Al-hikdu, ya ta? Al-hikdu punya dendam, unek-unek kolo, atine pegel, hasud, dengki, iri, kemudian wasyuh wal bukhl, medit atau pelit, wal kibru, kemudian sombong, atine sombong, ini menunjukkan hatinya buruk. Kemudian apa? Sukhriyah, sukhriyah itu menghina, atine ngremehne orang lain, waria, pamer, sum'ah, dia berusaha memperdengarkan amalnya kepada orang lain, wal khirsu termasuk rakus kepada dunia, toma, ngarep-ngarep pawewe wong dan lain sebagainya. Ini termasuk penyakit-penyakit hati. Maka hati itu tidak akan bisa baik selama hati itu ada penyakit-penyakit batin itu. Maka harus kita hilangkan. Kita belajar ngilai penyakit sombong, jangan jadi orang yang sombong. Meskipun mungkin kita pinter, ojo sombong. Meskipun kita banyak napa niku, banyak ibadahnya, jangan sombong. Meskipun kita anaknya orang yang tinggi derajatnya, orang yang punya pangkat kedudukan, jangan sombong. Meskipun kita orang yang kaya raya, harta kita melimpah banyak, jangan sombong. Terus begitu. Hilangkan sombong, karena sombong adalah penyakit hati. Kemudian hilangkan dari diri kita penyakit napa? Iri atau napa niku meri bahasa Jawa. Iri, hasud, drengki. Drengki itu apa? Kalau orang lain dapat nikmat, dia tidak suka. Orang lain dapat nikmat, dia tidak suka. Atine ndak seneng, orang lain dapat nikmat dia ndak suka. Atine sumpek, ya. Itu berarti menunjukkan dalam dirinya ada hasud. Kemudian ghillu niku dendam. Ya, dendam. Maka jangan sampai hati kita punya dendam kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya dendam. Ya, kita ndak boleh dendam kepada orang. Meskipun orang itu pernah berbuat jahat kepada kita sekalipun, berusahalah untuk memaafkannya. Jangan punya dendam kalau kita ingin hati kita bagus. Kemudian wasukhriyah, jangan sampai kita mencaci maki orang atau meremehkan orang lain, jangan. Meremehkan orang, menganggap kecil kepada orang lain, itu bukan sifat orang yang mulia. Jadi ini harus kita hilangkan. Ya, harus kita hilangkan. Jadi kalau hati kita bagus, maka seluruh tubuh kita, perbuatan kita akan baik. Dan supaya hati kita baik, hati kita bisa dikatakan baik kalau hati kita selamat dari penyakit-penyakit hati. Maka harus kita jaga hati kita dari penyakit hati tersebut. Kemudian wadzakara al ulama, para ulama menjelaskan anna sholahal qalbi fitis anti asya. Cara awake dhewe diwarai karo para ulama, diparing resep supaya hati kita jadi baik bagaimana? Supaya hati kita menjadi baik bagaimana? Kata para ulama,
apabila kita bisa melakukan 9 hal. Jadi ada 9 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi baik. Yang pertama nopo? Ahaduha qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran disertai dengan mengangan-angan makna dari Quran yang kita baca. Jadi nek awake dhewe istiqomah maca Quran, syukur-syukur tadabbur, berusaha mengangan-angan makna yang arti dari yang kita baca tadi, maka ini akan berdampak kebersihan, kebaikan dalam hati kita. Ini yang pertama. Mula kita kudu seneng maca Quran. Lalu sing nomor kalih saniha kholaul batni bitaklil akli. Sing nomor kalih cara supaya hati kita baik bagaimana? Sedikitkan makan kita. Sering kita puasa, ya. Sering kita puasa. Karena puasa itu membersihkan hati. Termasuk faedah dari puasa itu membersihkan hati. Kemudian yang ketiga, salisuha qiyamul lail bil ibadah. Cara yang ketiga supaya hati kita baik bagaimana? Kita berusaha melakukan qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat malam. Kita berusaha mengerjakan sholat tahajud, ya. Kita berusaha berzikir di tengah malam, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud di tengah malam. Ini bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang mulia. Kemudian yang keempat, rabi'uha at-tadarru' inda sahar. Kita berzikir kepada Allah, beribadah, berdoa kepada Allah pada waktu sahur. Kira-kira sahur jam berapa? Jam 2, setengah 3. Kita bangun, lalu kita tadarruk kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada waktu sahur. Ini yang keempat. Ini akan menyebabkan hati kita menjadi hati yang mulia. Khamisuha, yang kelima, kata para ulama, mujalasatus sholihin. Supaya hati kita baik, menjadi mulia, menjadi bersih, ya. Di antaranya kita sering-sering untuk duduk bersama dengan orang-orang soleh. Mula sering lungguh karo wong soleh, mula ada bahasa wong kang soleh kumpulono. Wong sing soleh kumpulono, wong sing apik kumpulono. Bertemanlah dengan orang yang baik, bertemanlah dengan orang yang mulia. Bahkan didawuh nih dalam kitab Manhajus Sawi, man sohibal akhyar ja'alahullah minal akhyar wa ingkana minal asyrar. Barang siapa yang nopo niku bergaul dengan orang yang mulia, orang yang berteman dengan orang mulia, ja'alahullah minal akhyar. Allah akan menjadikan dia jadi mulia. Meskipun aslinya orangnya biasa. Aslinya wong biasa, tapi kalau mau kumpul sering awor wong soleh, wong mulya, maka Allah juga akan menjadikan orang yang biasa itu menjadi mulia. Ini resep. Mula neng tombo ati nika dielingni wong kang soleh kumpulono, sering bergaul dengan orang soleh, senang bergaul dengan orang yang mulia. Makanya kalau kita memilih teman, pilih teman yang baik. Supaya apa? Supaya kita jadi baik. Jangan berteman dengan orang yang buruk. Sebab nopo? Meskipun kita baik, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, akan menjadikan kita ketularan buruknya. Mula cara supaya hati kita baik yang kelima adalah mujalasatus sholihin. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Sadisuha, yang keenam. Ya, yang keenam, cara atau kiat supaya hati kita baik adalah asumtu ammalayakni. Kita diam
memperbanyak diam dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi daripada ngomong renek manfaatnya luwih becik meneng, diam dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu bisa memperbaiki hati. Apa meneh diam dari perkara sing haram malah wajib, ya. Diam dari perkara sing ora haram tapi ora enek manfaate, itu saja bisa menjadikan hati kita mulia. Kalau kita bisa diam dari perkara sing haram, itu akan lebih bisa menjadikan hati kita mulia. Sabiuha yang ketujuh, al-uzlah an ahlil jahli. Kita menyendiri, memisahkan diri dari orang-orang yang bodoh. Lah ini, lek kepengin hati kita baik, pisahkan diri kita dari orang-orang yang bodoh. Sebab orang yang bodoh itu, ya, dia itu ndak memberi manfaat kepada kita. Iso-iso dia membawa pengaruh yang buruk kepada kita. Mula dalam taklimul muta'alim niku didhawuhi napa? Nggih, lek yen ana kanca ala lakune ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Jadi lek enek kanca sing apik ndang kancanono, tapi lek enek kanca elek aja kok kancani. Kenapa? Karena pengaruh teman luar biasa. Maka termasuk cara supaya hati kita baik diantaranya nopo? Al-uzlah an ahlil jahli. Kita menyendiri, berpisah atau memisahkan diri dari orang-orang yang bodoh, wong-wong sing bodoh. Itu yang ke-7. Yang ke-8, kata ulama, tarkul khawdi finnas. Sing nomor 8 supaya ati kita apik, jangan banyak ngerasani wong. Ojo koken komentar atau membicarakan kejelekan orang lain. Jangan banyak membicarakan kejelekan orang lain, jangan. Di samping dosa, ya, menceritakan atau ngerasani niku dosa, itu bisa menyebabkan hati kita buruk, nggih. Jadi nek kepingin hati kita apik dos pundi, jaga diri kita, tarkul khawdi finnas. Jangan membicarakan kejelekan orang lain. Jaga lisan kita dari membicarakan kejelekan orang lain. Dan terakhir yang ke-9, cara supaya hati kita dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, aklul halal. Benar-benar kita makan yang halal. Benar-benar kita makan yang halal. Yang kita makan betul-betul yang halal. Wahwa ra'suha. Di antara 9 cara ini yang paling tinggi, paling besar pengaruhnya terhadap hati itu adalah makanan yang halal. Jadi kita berteman dengan orang soleh, kita berpuasa, kita qiyamul lail, tadarruk fis sahar, gitu, uzlaan ahlil jahli, itu masih kalah semuanya dengan makanan yang halal. Makanya nek kepingin, kuncilah istilahnya supaya hati kita dijadikan baik oleh Allah. Yang pertama kali harus kita utamakan, makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita harus benar-benar makanan yang halal. Karena makanan yang halal itu yunawirul qalb wa yuslihu. Makanan yang halal, minuman yang halal ketika masuk dalam perut kita itu akan menjadikan cahaya hati kita, akan memperbaiki hati kita dan akan terus meningkatkan kebaikan hati kita. Maka 9 ini kita lakukan, insya Allah hati kita akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu tadi kaum perkasa muslimin muslimat pembahasan hadis ke-6 dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sebelum kita akhiri majelis yang mulia ini, mari kita tutup pertemuan kita dengan lantunan doa. Semoga Pak Yai. Mari kita tutup ya majelis ini, majelis yang mulia ini
dengan doa bersama-sama kita minta kepada Allah Ta'ala, kita merengek-rengek kepada Allah, meminta dengan tadarruk kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hati kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semua orang-orang yang kelak akan ditakdirkan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum perkasa muslimin muslimat zona Islami spesial Ramadan. Akhirnya kaum perkasa muslimin muslimat, saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.